ini anak Anda. Artinya dalam pengasuhan Anda ada yang namanya kekerasan fisik gitu. Mau dengan alasan apapun itu. Entah Anda mengatakan, oh saya sebagai orang tua saya melakukan ini karena anak itu memang nakal. Nggak bisa ditawar-tawar ya teman-teman. Yang namanya kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan ya. Jangan membenarkan perilaku buruk ini mau dengan alasan apapun, tidak dibenarkan. Atau kalau misalnya Anda mengatakan, oh saya nggak punya memori terkait dengan kekerasan fisik, tapi kenapa saya sekarang bermasalah nih? Nah, tadi mungkin ada yang bertanya, kenapa nih mudah marah, meledak-ledak, hal-hal kecil, hal-hal sepele, mudah bereaksi marah, sulit sabar pada anak, pasangan, sama orang lain bisa lebih lembut, tapi sama pasangan dan anak Anda mudah meledak-ledak, mudah marah, mudah tersinggung. Ada nggak yang seperti ini? Nah, ini Anda cek lagi terkait dengan kekerasan psikologis. Jadi kekerasan psikologis ini terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan verbal dan juga kekerasan emosional. Kekerasan verbal dan juga kekerasan emosional. Jadi kekerasan psikologis ini cakupannya sangat luas teman-teman. Ya, cakupannya sangat luas sekali. Contohnya, orang tua yang mudah marah, meledak-ledak ya. Orang tua yang sering mudah marah, meledak-ledak sama anak. Kalau sudah marah sering berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang menyakitkan. Cacian, makian, umpatan, mengumpat ya. Orang tua yang seperti ini yang sering menyakiti dengan kata-kata. Jadi setiap orang tua marah, dia selalu lisannya mengeluarkan kata-kata yang buruk, menyakitkan sekali. Kenapa sih kamu harus hidup di dunia ini? Mama menyesal melahirkan kamu. Atau sampai kata-kata kebun binatang keluar. Pernah nggak Anda melakukan ini pada anak? Atau pernah nggak Anda alami ini di orang tua Anda? Jadi ini masuk kategori kekerasan psikologis teman-teman. Jadi orang tua yang pemarah, sering ngomel-ngomel, sering berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang menyakitkan adalah orang tua yang melakukan kekerasan psikologis. Itu sudah masuk kategori kekerasan psikologis. Ya, jadi banyak, cakupannya luas sekali teman-teman terkait dengan kekerasan. Jadi jangan menganggap oh kekerasan itu cuma sekedar kekerasan fisik, enggak. Sama fatalnya dengan kekerasan psikologis yang Anda ngomel-ngomel, selalu ngomel-ngomel, mudah marah. Kalau sudah marah berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang menyakitkan, Anda yang keluar sumpah serapah, Anda yang sering melabel anak dengan label negatif, dasar kamu anak nakal, anak durhaka, anak yang buruk, anak yang malas. Orang tua yang sering membanding-bandingkan anak dengan orang lain, even dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya, bahkan dengan orang tua itu sendiri dibanding-bandingkan. Orang tua yang selalu merasa tidak puas dengan apapun yang dilakukan oleh anak. Anak mungkin sudah berusaha, berupaya untuk menyenangkan hati orang tua, atau dia sudah berusaha untuk belajar, tapi selalu orang tua menunjukkan ketidakpuasan, kemarahan, kebencian. Ini masuk kategori kekerasan psikologis loh. Jadi Anda yang melakukan ini di stop ya. Mulai deh Anda stop. Orang tua yang sering membanding-bandingkan, orang tua yang sering menyalahkan anak, orang tua yang sering melampiaskan emosinya pada anak. Ya. Marah pada orang lain tapi anak yang selalu jadi korban. Anda kesal, jengkel, marah pada pasangan, pada suami Anda mungkin, atau pada istri Anda, atau mungkin pada orang lain. Tapi Anda malah justru melampiaskan pada anak. Ya, ini masuk kategori kekerasan psikologis ya para orang tua. Anda yang mengabaikan perasaan anak, nggak pernah mendengarkan anak. Jadi ini ya, orang tua yang melakukan ini adalah orang tua yang melakukan kekerasan psikologis terhadap anak. Jadi Anda yang saat ini sudah jadi orang tua, coba deh Anda evaluasi. Pernah nggak Anda melakukan ini pada anak? Jangan dulu tanya orang tua kenapa dia melakukan itu. Anda evaluasi dulu Anda sebagai orang tua. Pernah nggak Anda melakukan ini pada anak? Marah-marah, ngomel-ngomel, bentak-bentak, berkata-kata yang kasar, berteriak-teriak, bernada tinggi, menghardik anak.
Jadi ayo evaluasi Anda yang seperti ini, tipe orang tua yang seperti ini, coba Anda lakukan upaya perubahan. Berhenti, stop ya. Anda stop untuk melakukan ini terhadap anak ya. Anda stop, berhenti melakukan ini pada anak, karena ini masuk kategori kekerasan psikologis dan dampaknya ini sangat fatal sekali ya. Orang tua yang selalu berkata-kata yang menyakitkan, merendahkan, meremehkan, orang tua yang selalu menghukum anak setiap berbuat salah selalu dihukum, atau setiap berbuat salah anak itu dimarah-marahin habis-habisan, sehingga membuat anak itu selalu takut untuk berbuat salah, takut melakukan sesuatu karena takut nanti akan dimarah-marahin. Atau Anda yang sering mengkritik anak berlebihan, coba deh Anda stop ya. Anda stop untuk melakukan itu, karena nggak akan pernah baik untuk kesehatan mental anak. Anak yang tumbuh dari kekerasan itu banyak hal yang akan terjadi. Jadi please para orang tua, ayo berubah ya, ayo berubah sebelum terlambat ya. Jadi seperti itu ya. Orang tua yang sering melakukan kekerasan ini nggak akan pernah baik. Apa efeknya? Efek jangka panjang untuk anak yang sering dapat kekerasan, mau kekerasan fisik, kekerasan psikologis ya. Betul Kak, akan mempengaruhi ke hubungan. Yang paling akan kerasa adalah renggangnya hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi anak yang tumbuh dari kekerasan, yang dimana orang tua tadi melakukan kekerasan terhadap anak itu, hubungannya renggang, jelas sangat renggang teman-teman. Jadi kayak Anda memberikan batasan pada anak Anda yang membuat anak itu jadi menjauh. Makanya coba deh Anda cek hubungan Anda dengan orang tua saat ini. Ya mungkin Anda itu saat ini biasa aja sama orang tua, tapi coba deh Anda perhatikan ya, ketika Anda berkomunikasi dengan orang tua, Anda mudah marah, mudah meledak-ledak, mudah tersinggung, mudah sedih, mudah kecewa, mudah marah. Atau paling nggak minimal Anda ngerasa nggak nyaman gitu loh. Mungkin ketika berjauhan Anda rasa sayang, tapi ketika bersama, ketika ketemu, kok rasanya itu nggak nyaman. Anda mudah marah, Anda mudah emosi, ya. Apapun yang dikatakan orang tua, Anda mudah tersinggung. Ini efek ya, salah satu efek nyata dari anak yang tumbuh dari kekerasan. Sehingga hubungan antara orang tua dengan anak itu jadi nggak nyaman, ya. Itu tuh kayak Kak Ardi, kalau ketemu cuek dan dingin. Jadi kayak ada tembok penghalang antara anak dengan orang tua. Anak ini pengen bisa baik sama orang tua, tapi kenapa setiap ketemu rasanya nggak nyaman, canggung. Anda juga mungkin kalau setiap berkomunikasi Anda selalu menata kata-kata supaya nggak membuat orang tua marah atau membuat orang tua tersinggung. Jadi Anda selalu berhati-hati. Jadi sama orang tua itu Anda nggak bisa kayak bebas gitu loh. Anda itu jadi kayak waspada, berhati-hati, sangat berhati-hati, terutama setiap gerak-gerik Anda, ya mungkin kata-kata Anda atur-atur gitu ya. Nah ini juga salah satu ciri-ciri bahwa Anda itu masih punya luka inner child, ya. Mungkin Anda sering ngelihat misalnya ada anak dengan orang tua yang bisa ketawa-ketawa, bersenda gurau, ngobrol, bisa bercandaan, tapi kok Anda kayak canggung banget ya, rasanya canggung. Anda sih sayang, ya kan? Anda sayang, tapi kok canggung gitu loh, ya. Jadi kayak nggak nyaman aja gitu. Jadi seperti itu teman-teman, anak yang tumbuh dari kekerasan ya, dari kekerasan dia akan ada sekat antara orang tua dengan anak. Jadi anak itu ya jadi kayak ambivalensi gitu teman-teman. Jadi kayak suatu perasaan, perilaku yang bertentangan. Jadi ada dua secara bersamaan gitu loh. Antara cinta tapi benci gitu loh. Cinta, sayang, tapi ada benci gitu loh. Jadi mereka itu beriringan. Antara sayang, anak itu sayang sama orang tua, tapi ada rasa nggak suka gitu loh. Nah, rasa nggak suka itu adalah luka inner child Anda, dan itu beriringan.
beriringan. Jadi gitu, Anda ada rasa sayang, tapi setiap ketemu bawaannya mau marah, sedih, merasa sakit gitu. Jadi antara cinta sayang dan tersakiti itu berbarengan, teman-teman, berbarengan dari perilaku Anda, kemudian dari emosi Anda. Jadi, nah ini Kak Rana nanti ya saya bahas POV dari orang tua. Tapi orang tua kalau dikasih fakta gini malah dia bahas masa kecil dia yang lebih keras. Nah itu nanti POV dari orang tua. Itu nanti yang saya akan bahas Kak Rana ya. Itu POV dari orang tua. Gitu ya. Apakah itu berdampak pada hubungan dengan masa depan anak? Sangat berdampak sekali. Sehingga anak yang tumbuh dari kekerasan dan dia dewasa canggung sama orang tua, ini nanti akan terjadi pola berulang ketika dia sudah jadi orang tua juga. Dia tanpa dia sadari, dia melakukan hal yang sama tanpa dia sadari. Ya, makanya jadi ada yang namanya trauma generasi. Benar Kak Mutfanim ya, warisan jadinya iya. Jadi warisan itu bukan cuma sekedar dikasih uang, dikasih harta, tapi warisan trauma itu juga bisa terjadi. Warisan kemarahan juga bisa gitu. Warisan luka inner child pun bisa, warisan luka batin juga bisa gitu. Ya, namanya genetik ya, genetik teman-teman. Makanya orang tua yang punya gangguan jiwa itu juga potensial anak bisa kena, anak juga bisa potensial punya gangguan jiwa gitu ya, itu terwarisi. Ada Kak Ardi, inner child itu juga ada yang positif kok. Jadi pengalaman-pengalaman positif itu bisa menyebabkan inner child positif. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, hubungan antara anak dengan orang tua jadi sangat-sangat renggang sekali teman-teman. Ya, makanya Anda yang saat ini sudah dewasa, Anda yang sudah jadi orang tua, sudah menikah, nah ini jangan sampai terjadi antara Anda dengan anak-anak Anda itu, jangan sampai terjadi, putuskan rantainya supaya nggak terulang lagi. Jangan lagi Anda mengulang kehidupan yang sama. Anda kecil sama dengan anak Anda yang kecil, jangan. Putuskan rantainya, jangan sampai anak keturunan Anda merasakan hal yang sama ya. Diputuskan rantainya. Putuskan rantainya itu semua aspek teman-teman. Mulai dari diri Anda yang berubah, Anda yang harus berubah, Anda sembuh dulu. Jadi kalau Anda tanya solusinya, Anda harus sembuh dulu. Lalu kalau Anda sudah sembuh, ini akan beriringan dengan ilmu yang Anda dapatkan, akan selaras, seimbang, sehingga pola asuh bisa dibenahi. Jadi ketika Anda yang terluka ini dibereskan, nanti pelan-pelan pola asuh Anda itu nanti akan dibenahi. Itu sehingga terputuskan rantainya. Kalau Anda sudah pola asuh pada anak sudah bagus, ya insya Allah sudah terputuskan rantainya. Anak-anak Anda nggak mengalami hal yang sama. Jadi anak yang tumbuh dari kekerasan ini banyak sekali hal yang akan terjadi. Bukan cuma terkait dengan hubungan dengan orang tua bisa renggang gitu ya. Ini juga bisa mempengaruhi masa depannya, bagaimana kehidupan mendatangnya itu seperti apa. Jelas ya, anak yang tumbuh dari kekerasan, dia mudah mengalami masalah-masalah emosional. Dia mudah mengalami masalah-masalah emosional ketika dia dewasa. Makanya tadi di awal saya tanyakan teman-teman, ada nggak di sini yang mudah marah, hal-hal kecil, hal-hal sepele mudah marah, mudah sedih, mudah cemas, mudah takut, mudah tersinggung. Intinya Anda seorang dewasa yang mudah mengalami masalah-masalah emosional. Anda sulit dalam mengelola emosi, sulit mengendalikan diri Anda. Ada nggak? Nah, ini salah satu efek fatal dari anak yang tumbuh dari kekerasan. Anak yang tumbuh dari kekerasan, dia mudah mengalami masalah-masalah emosional. Gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian dia beresiko tinggi kena penyakit mental. Kena penyakit mental, gangguan kepribadian, gangguan perilaku. Nih, anak yang tumbuh dari kekerasan. Makanya Anda yang sudah jadi orang tua, stop ya. Stop Anda melakukan kekerasan terhadap anak. Jangan cuman
patokannya kekerasan fisik. Oh iya, saya ini sudah jadi orang tua nggak melakukan kekerasan fisik nih, tapi kenapa anak bermasalah? Nah, Anda evaluasi kekerasan psikologis gitu ya. Kekerasan psikologis ini dampaknya juga sama-sama fatal, karena kebanyakan para orang tua kita di Indonesia menganggap ini hal yang biasa. Orang tua yang sering ngomel-ngomel diwajarkan, dibenarkan ya. Ngomel-ngomel ini aja kekerasan psikologis loh. Kalau Anda yang saat ini sering ngomel-ngomel, maka berhenti ngomel-ngomel. Itu baru perkara kecil yang kelihatannya biasa aja di masyarakat kita. Ngomel-ngomel itu ya biasa, wajar orang tua. Padahal nggak wajar. Apalagi masih usia-usia kecil ya. Perlu Anda ketahui ya, gangguan jiwa manusia bisa bermula dari dalam kandungan sampai di usia 10 tahun pertama. Artinya di 10 tahun pertama orang tua hati-hati ya, Anda perhatikan bagaimana pola asuh yang Anda berikan terhadap anak-anak Anda. Salah asuh anak bermasalah, Anda salah asuh anak Anda bermasalah ya. Makanya ada yang namanya trauma janin ya. Bahkan ya, jangankan masih kecil anak bisa trauma, dalam kandungan aja bisa mengalami trauma loh. Makanya orang tua penting sekali Anda belajar ya, yang namanya ilmu parenting. Penting sekali Anda berbenah diri, penting sekali untuk Anda berkesadaran, penting sekali untuk Anda berubah, penting sekali Anda memperlakukan anak-anak Anda dengan penuh cinta dan kasih sayang. Gitu ya. Jadi ayo para orang tua untuk berubah ya. Berubah, jangan nunggu kapan-kapan gitu ya. Jangan nunggu nanti pasangan Anda yang berubah dulu baru Anda, jangan. Anda yang menyimak ini, mendengar ini, Anda berubah dulu dari diri Anda. Nggak usah mau menyalahkan orang lain atau berharap orang lain yang berubah. Anda dulu yang berubah gitu loh. Ya, jadi penting sekali para orang tua memperhatikan ini, karena dampaknya sangat fatal sekali ya, dan efek jangka panjangnya itu akan terasa sangat berat bagi seorang anak. Dia harus mengalami masalah-masalah emosional, dia bisa kena penyakit mental, gangguan perilaku, gangguan kepribadian. Bahkan ada klien saya ya, dia sampai kena BPD ya, bipolar gitu. Jadi ayo para orang tua, ayo berubah ya. Ayo berubah. Kemudian apa lagi? Anak yang tumbuh dari kekerasan sulit membangun hubungan yang sehat. Jadi anak yang dia tumbuh dari kekerasan kan kebutuhan-kebutuhan rasa aman tidak terpenuhi. Kebutuhan cinta kasih sayang dia tidak dapatkan. Jadi dia tumbuh dari hubungan yang tidak sehat. Jadi orang tua yang melakukan kekerasan itu adalah orang tua yang membangun hubungan yang tidak sehat. Jadi sudah berawal dari orang tua, bermula dari orang tua hubungan tidak sehat itu. Makanya ketika dia dewasa, dia sulit dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi anak yang tumbuh dari kekerasan diawali dari hubungan tidak sehat antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua yang duluan yang sudah memperlakukan anak, ngasih tidak sehat, suatu hubungan yang tidak sehat. Makanya anak ini dia semakin bertambah usia dewasa, dia sulit membangun hubungan yang sehat. Karena dia nggak tahu bagaimana hubungan yang sehat itu seperti apa. Dia nggak dapatkan dari orang tuanya, karena yang dia dapatkan cuma kekerasan. Sehingga kekerasan itu salah satu contoh nyata dari hubungan yang tidak sehat. Jadi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, dia telah memberikan hubungan yang tidak sehat. Jadi hubungan toksik, pola pengasuhan yang toksik ya. Orang tua yang melakukan kekerasan itu, saya sudah spill ya, kekerasan itu cakupannya sangat luas sekali. Jadi Anda cek ya, Anda cek aja bagaimana pengasuhan terhadap anak-anak Anda gitu ya. Makanya Anda cek-recek hubungan Anda dengan pasangan Anda. Siapa di sini yang sulit lepas dari hubungan yang toksik, selalu dapat pasangan yang kasar, abusive, Anda yang selalu diselingkuhi, Anda yang selalu berselingkuh. Intinya ya, hubungan yang tidak sehat. Jadi itu, Anda evaluasi aja. Anda yang sudah dewasa dan punya suatu hubungan dengan seseorang, Anda cek aja. Anda cek bagaimana hubungan Anda. Anda yang sudah menikah, Anda cek tema-tema permasalahan apa yang sering muncul dalam pernikahan Anda.
Anda evaluasi bagaimana hubungan Anda dengan suami Anda, bagaimana dengan istri Anda.